Salam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam Sapa Gembala GKI. Saya Thomas Kartomo akan menyapa Bapak Ibu dan Saudara sekalian dengan renungan yang berjudul Pencobaan. Diambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 12 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara, kata pencobaan adalah istilah yang sudah akrab di sekitar kita, bahkan akrab dengan diri kita. Sebab hampir setiap manusia pernah berhadapan dengan istilah pencobaan ini. Kata pencobaan menggambarkan suatu peristiwa yang di dalamnya kekuatan dan pertahanan hidup seseorang mengalami serangan, mengalami hambatan, dan mengalami tekanan, sehingga ia hidup dalam kesulitan ataupun tekanan atau stres. Tujuan dari pencobaan bisa macam-macam. Bisa sekedar iseng, bisa suku untuk menguji seberapa jauh kekuatan kita. Tapi bisa juga untuk tujuan yang serius, yaitu menghancurkan kehidupan seorang yang dicobai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, yang nama pencobaan itu punya teman-teman yang karakter dan sifatnya sama. Orang mengistilahkan pencobaan itu dengan suatu istilah yang serupa. Ada yang namanya masalah, ada yang namanya pergumulan, ada yang namanya tekanan hidup. Walaupun namanya beda, tetapi sifat dan dampak yang diakibatkan sesungguhnya sama, yaitu apa? Kehancuran orang-orang yang dicobai. Kehancuran itu justru menjadi apa yang diharapkan oleh sang pencoba itu. Supaya apa? Supaya orang-orang yang dicobai mengalami kehilangan rasa damai, kehilangan rasa sejahtera, dan bahkan kehilangan kekuatan di dalam menaruh pengharapan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, lalu bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Apakah kita hidup untuk menghindari pencobaan? Atau kita mau lari dari pencobaan? Menurut hemat saya tidak. Kita sebagai orang percaya dibekali oleh Tuhan untuk berani menghadapi pencobaan. Karena itu, melalui renungan ini saya menyampaikan beberapa tips. Yang pertama, pencobaan itu bisa mendewasakan kita. Dan secara rohani kita bisa menjadi matang di dalam kehidupan spiritual. Hidup biarkan saja dicobai. Yang penting kita menyadari, kita mengetahui bahwa kita sedang dicobai. Ibarat kata Bapak Ibu ada hujan yang deras di depan sana. Tetapi Bapak Ibu mau melewati hujan itu, tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu tahu membawa payung, tahu membawa jas hujan. Disitulah artinya kita berani menghadapi pencobaan. Karena dengan berjalan dengan pencobaan itu, kita anggap sebagai partner rohani yang akan mendewasakan dan menguatkan kehidupan spiritual kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, yang kedua yang dapat kita pelajari dari keadaan dicobai adalah bahwa pencobaan mengajarkan kita untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Bagi kita yang lemah kekuatan imannya, saya mau kasih tips untuk dapat melawan pencobaan. Yaitu apa? Bersandarlah kepada Tuhan. Dengan bersandar kepada Tuhan, sekalipun kita lemah, tetapi yang kita sandari adalah kuat. Karena yang kita sandari adalah kuat,
maka kekuatan Tuhan itulah yang akan memantul, membantu kita, meresap dalam diri kita untuk menghadapi pencobaan-pencobaan itu. Nah, bagaimana cara kita bersandar kepada Tuhan? Kuncinya adalah senantiasalah berdoa kepada Tuhan. Senantiasalah dengar-dengaran pada firman-Nya. Dan selalulah mengharapkan akan pertolongan dan kekuatan Tuhan. Karena dengan bersandar kepadanya, maka yang menghadapi pencobaan bukan saja Bapak Ibu, tetapi Tuhan turut bekerja di dalam menghadapi pencobaan itu. Bapak Ibu, selanjutnya yang ketiga, pencobaan itu mengajarkan kepada kita kehidupan dalam kerendahan hati. Suatu pencobaan tidak bisa kita hadapi dengan kesombongan. Semakin kita sombong, semakin ganas si pencoba itu, semakin bernafsu si pencoba itu. Semakin saya dan Bapak Ibu arogan, semakin kuat cara pencobaan itu menggocok kita. Karena itu sifat yang baik di dalam menghadapi pencobaan adalah dengan kerendahan hati. Karena dengan kerendahan hati itulah maka pencobaan akan mengalami kelemahan pada dirinya sendiri. Paulus mengatakan, sebab di dalam kelemahanku lah justru kekuatan Tuhan semakin nyata. Nah, Bapak Ibu, ketika Yakobus berbicara, Tuhan tidak pernah mencobai kita, namun bila kenyataannya kita dalam pencobaan, Yakobus katakan itu pasti ada korelasinya dengan keinginan daging kita. Dan Bapak Ibu, bila Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan, saya percaya bahwa di dalam kondisi dicoba itu, kuasa Tuhan pasti akan dinyatakan kepada kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, pencobaan memang mengajarkan banyak hal kepada kita. Bukan saja tentang sakit, bukan saja tentang bangkrut, tentang gagal, patah hati, broken heart, bahkan broken home. Tetapi pencobaan mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menaruh pengharapan kepada Tuhan, khususnya pengharapan atas kuasa mujizat Tuhan itu. Nah, sekarang Bapak Ibu, mari kita berjuang melawan pencobaan dengan tetap senantiasa berharap kepada pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bersatu hati dalam doa. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kuat, hamba-Mu, saudara-saudara kami merasakan kelemahan. Tapi dalam kelemahan ini kami berharap kepada kekuatan-Mu. Kami bersandar kepada kekuatan-Mu. Bahkan mengharapkan mujizat-Mu. Sehingga tatkala kami dicobai, kami dapat menang melawan pencobaan. Dan kami dapat melewatinya dengan memuji serta memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.